Sabar. Sabar, sabar. Itu bang, bang. Sabar. Yo, mana?
Saat ini ada berkat yang disiapkan oleh keluarga untuk kita santap bersama dan kita akan didoakan oleh Ibu Ruth Beslar. Apa dulu dia mau itulah bentikan ke napakakarang di keluarga. Terus semangat anak pengamat sama sampai. Ambil iki pengamat dua do suruga. Tupuan ki siapa tungki. Sifatu siale komiti budi seki pakaladi dan mintu Allah katuan ki. Apa ya tu kaboro kami memakemi tontong adukam pa matotik kami kapatangan angki. Angki tontong basaan ungkamali kami ambil pamacam surga. Nakikilala duka tu padang kita rotonino. Tu masusan apa iteme di patomangan di kolong. Kena lan katuanna solamin tu keluarganya. Kung kapinombang kido surga. Pagari mito memintu kasalangki pong matua. Dan sa kalangan nito memintu kabaroon. Tutontong mi parang perandan na lang katuan ki. Mi perangite kudo suma kiba itu pas sambayan ki. Belan na mintu nati ki parang ko mati olo malabi ini. Belan na lan Yesus Kristus yang mubuang ki. Tutontong ungkamasikan. Saya tonton ukam pakataan akan. Ondong pakataan itu memintu keluarga. Lante tarampak madukse. Amin.
Nah, tanpa kakak toka. Toka tuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pendeta dan Majelis Gereja Buntu Masake, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, Batik Puang yang mungkin hadir bersama kita saat ini, juga pemerintah atau kelurahan Lembang dari tempat lain yang hadir bersama kita pada saat ini, keluarga yang berduka yang kami hormati, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hadir bersama keluarga di tengah pelataran duka saat ini. Pemakaman orang tua kita almarhumah Yakolina Tangke atau yang lazim disebut Nenek Radit akan segera kita mulai, dan yang akan mengambil bagian pada ibadah ini yaitu Majelis Gereja Buntu Masake. Pertama pembukaan yang sudah berlangsung saat ini, yang kedua ibadah pemakaman. Dalam hal ini pelayan firman akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Denopa Sanggola STH, dan sebagai liturgis yaitu Saudari Jesslyn Indri Angelika STH. Acara yang ketiga yaitu ungkapan hati atau informasi sepatah kata dari pemerintah setempat. Acara yang keempat yaitu ungkapan hati dari keluarga. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Luther Todingalo. Kemudian disusul penyerahan sumbangan dari keluarga untuk gereja Jemaat Buntu Masake, itu yang pertama. Dan yang kedua penyerahan sumbangan kepada Pak Tondokan. Setelah itu disambung penyerahan Pak Waimata dari Dasa Wisma Rejeki. Kemudian acara kita selanjutnya yaitu pengumuman majelis, dan setelah itu acara persiapan keluarga dalam rangka mengusung jenazah ke tempat peristirahatannya. Setelah itu acara penutup liturgis Jesli Indri. Segenap rumpun keluarga dan Bapak Ibu sidang pemakaman yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berhimpun menghadap Allah. Kita menyanyi bagai rusa berteriak. Jiwaku
nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus, kasih Tuhan menyertai kami. Bersama-sama kita akan membaca secara berbalasan litani mengenai realitas manusia dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Hai jiwa yang penuh sesat, mengapa engkau berkeluh? Sebuah rumah yang kekal telah menanti datangmu. Dipersilakan persembahan pujian dari Dasawisma Rejeki. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, di pelataran duka dalam rangkaian ibadah pemakaman pada siang hari ini, dalam duka cita ini, bahkan yang menjadi sumber penghiburan, menguatkan hati keluarga, istri, orang tua, nenek, dan saudara kekasih. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya oleh firman-Mu, iman keluarga dan iman kami semakin diteguhkan menghadapi peristiwa sebagaimana yang dialami oleh jenazah almarhumah Radit. Dan agar kami teguh dan kokoh untuk menjalani hari-hari hidup kami membutuhkan terang firman-Mu yang akan menerangi kami, sehingga kami sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran-Mu dan dituntun oleh terang firman-Mu. Kami telah sedia ya Tuhan, karena itu bersabdalah, di dalam dan demi Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yesaya 44 ayat 6 dan yang kedua dari Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dari Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada Aku. Dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 8 demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan
aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anaknya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikianlah firman Tuhan yang telah kedengaran di tengah-tengah kita saat ini. Dan kiranya kita semua tetap memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lebih khusus bagi suami, anak-anak, dan cucu, serta segenap rumpun keluarga yang dikasihi Tuhan. Ada kalimat yang seringkali dikatakan orang, bahkan seringkali kita dengar yang mengatakan demikian. Setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Aminkan tentang hal ini. Bahkan kalau kita lihat perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, apalagi kalau kita berada dalam situasi duka cita seperti yang sedang kita hadapi saat ini, tentang kematian, kita akan Papa Susian kedeng kila mak karek, nama karek tu tomatua, mak adin kedeng intiro cakwa kumua, namin pia mau titik, pula maningora kutu na paningon pia. Hendak menandakan bahwa ledo ba kita linotat tu paningon niya to, sedangkan tu pikir na ya tu akan siya katuan ledo kaya batasnya. Sebagai penanda bahwa kita terbatas di waktu itu. Dalam misalnya kepaningan nina terbatas. Paningan itu paningan niya to. Segala batasan tertentu dalam kehidupan ini. Dan satu batasan yang kita miliki bersama yaitu batasan tentang kehidupan. Nah ya dia tak bisa pokade kumua. Ya tu lama alam mate. Tomatu api. Umur Yohanes melalui penglihatan. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Setiap orang yang telah menerima dengan baik, dengan sungguh, dengan percaya tentang Yesus Kristus. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bagian dari konsekuensi dosa inilah yang membuat orang mengalami ratap nangis dan sebagainya. Dan membawa kehidupannya hidup di dalam Tuhan sepenuhnya. Semua itu akan dihilangkan. Dalam kehidupan yang terbatas ini, apakah kita sudah mengisi kehidupan kita ini dengan sungguh, dengan baik, dengan kegelapan? Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kepercayaan kita kepada Tuhan menakutkan. Ya mau yang saya pakai masa nang lagi masalah nasa. Belan nata enak itu tumatan nang uang matua. Enak ditampun tu talingan nang. Umpenono siya umperannya itu dia namin tu penggauran talang telin.
Pagi lalamilo kulendu kadang kapuang matu. Kuresumanga belang nana pagi ku tahun na. Katanda itu agan natingay Yohanes 1 ya to kumuang lan kama parisan. Anda sa patang kataku puang matua. Siya tatang mengkau lala ko puang matua. Tapi Tuhan memberikan petunjuk kepada Yohanes untuk orang-orang yang tidak binasa, melainkan menjalani kehidupan yang benar. Ibu saudara-saudara, dalam momen seperti ini, sampaikan kepada kita untuk mengingat keberadaan kita yang terbatas. Minum balang mangkuang matua siya mendaka kuang matua lang katuanta siya manasa kehidupan kita sungguh-sungguh sepenuhnya kita percayakan kepada Tuhan. Setengah kehidupannya percaya, lalu setengah tidak. Di segala tempat dan waktu, mari dengan sungguh kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyatakan persembahan kita lewat pundi kasih. Nats persembahan dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 mengatakan, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Sambil kita menyatakan persembahan kita, kita mengiringinya dengan menyanyikan Yesus Tuhan. Oh
Mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh mengaminkan dalam keyakinan percaya kami kepadamu, ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, bahwa Engkau Alfa, jalani kehidupan ke depan, dan Engkau tahu sendiri keberadaan orang tua kami ini sering berada dalam kelemahan tubuh, tetapi kami percaya Engkau akan terus menopang orang tua kekasih kami dalam menjalani kehidupan mereka. Kau telah menghadirkan anak-anak, cucu-cucu di tengah keluarga yang akan terus mendukung orang tua kekasih dalam melalui hari-hari hidup dan juga masa tua. Kami pun juga berdoa bersama-sama untuk seluruh anak-anak rumpun keluarga. Jika selesai pemakaman nantinya dan akan
kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah dunia ini. Ingatkanlah mereka selalu Tuhan untuk hidup dalam iman percaya kepada-Mu, dimanapun Tuhan menempatkan mereka, dalam tanggung jawab masing-masing, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Engkau selalu melingkupi mereka dengan kasih sayang dan tuntunan. Bahkan ketika akan kembali ke tempat tugas masing-masing, Engkau juga yang akan menyertai dalam perjalanan mereka sampai boleh tiba di tempat tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Cucu-cucu dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, Engkau akan bersama-sama senantiasa. Bahkan anak-anak yang tinggal di sini, Engkau juga akan melingkupi mereka dengan kasih sayang. Meskipun mereka kehilangan sosok ibu, tetapi kasih sayang Tuhan terus mereka rasakan dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih di hadapan-Mu. Meskipun kami berada dalam duka cita, namun kami tidak bisa menghalangi pengakuan kami atas pertolongan dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di tempat ini. Engkau memberikan waktu yang baik bagi keluarga. Bahkan juga kami sekalian yang boleh Engkau pakai mengambil bagian di tempat ini. Majelis Gereja Jemaat Buntu Masake, pemerintah Ambe, Indo, Toparenge, bahkan PKK, masyarakat sekitar. Kami semua telah memberi diri kami untuk Tuhan pakai. Semua itu kami boleh lakukan karena pertolongan dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kendati pun dalam duka, kami patut bersyukur atas pertolongan dan terima kasih Tuhan untuk semua kasih sayang-Mu, kekuatan, kesehatan, bahkan keamanan, ketentraman yang Tuhan sudah anugerahkan di tempat ini. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sertailah kami selanjutnya kehidupan kami dan kami terus menopang para pemerintah kami dalam doa. Tuhan kuatkan mereka dalam menyembahkan jawab. Bahkan kami sekalian dalam peran dan tanggung jawab kami masing-masing dalam masyarakat, bahkan dimanapun Tuhan memberikan kesempatan bagi kami berkarya. Tolong dan lindungilah kami senantiasa, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Kita melakukan Engkau milikku abadi. Keluarga dan sidang pemakaman yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan jalanilah kehidupan ini. Percayalah sepenuhnya dan percayakanlah kehidupanmu hanya kepada Allah yang kekal saja, karena Dia telah menyediakan mahkota anugerah yang mensukacitakan bagi kita dalam
kehidupan kekal bersamanya. Dan arahkan hati kamu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.